Sore, Mem. Sore Bu Tumpuk, ada apa ini? Bolehkah saya minta waktunya sebentar, Mem? Ada hal-hal yang akan saya ceritakan pada Mem. Oh, baik Bu, kebetulan saya ini punya waktu. Apa ya yang mau Ibu ceritakan ke saya Bu? Begini, Mem. Akhir-akhir ini saya merasakan di kelas saya kurang antusias dalam belajar. Selain itu, setelah dilakukan refleksi hasil pembelajaran, ternyata masih 40% yang sudah tuntas selesai melakukan pembelajaran di kelas saya, Mem. Jadi menurut Ibu Tumpuk, apa yang mau Ibu harapkan dari obrolan kita sore hari ini Bu? Saya berharap pada obrolan ringan kita, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya, Mem. Oh baiklah. Jadi menurut Bu Tumpuk nih, hal apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu kenapa tidak antusias dalam pembelajaran bersama Ibu ini? Hmm, saya ingat kembali bahwasanya pelajaran kimia ini pertama kali dipelajari di tingkat SMA. Sedangkan di SMP-nya hanya belajar Hmm, fisika dan biologi, Mem. Jadi anak-anak kurang mengerti apa itu hmm. kimia. Jadi saya mengalami kendala pada waktu menyampaikan materi. Anak sudah berpikir bahwasanya kimia itu rumit dan berisi dengan hal-hal negatif seperti pemboman. Jadi hal-hal negatif yang muncul di benak anak-anak sehingga saya sulit untuk memberikan masukan bahwasanya kimia itu tidak berbahaya, Mem. Itu yang saya alami, Mem. Oh, wah mantap Bu. Kalau begitu lalu apa apa yang dapat membuat murid Ibu antusias mempelajari itu? Hmm, saya akan melakukan anak-anak ini dengan membuat apa ya, bahan-bahan yang ada di sekitar kita ini, mengumpulkanlah bahwa bahan-bahan yang ada di sekitar kita baik ini ya, eee, Wow, luar biasa nih. buku atau Mhm. pena ataupun tas ataupun makanan yang bahwasannya bahan-bahan tersebut tidak berbahaya sehingga anak antusias ada gunanya mempelajari pelajaran kimia. Begitu, Mem. Wih, mantap sekali Bu, luar biasa. Jadi Bu, mengenai hasil refleksi yang tadi sudah Ibu jelaskan, hasil refleksi di akhir pembelajaran. Apa Bu yang menjadi penyebab sehingga banyak murid-murid yang belum memahami materi itu Bu? Eh, Hasil refleksi baru 40% ya, Mem, yang tuntas untuk memahami pelajaran kimia. Menurut saya, murid saya tidak paham dengan materi yang saya ajarkan. Saya Mhm. sering lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran, Mem. Kemudian anak-anak juga tidak mengulangi lagi pelajarannya di rumah karena kita tahu pelajaran kimia ini pelajaran sulit, Mem. Terus tanpa saya juga memberi alternatif sumber belajar yang lain, Mem. Oh, kalau boleh tahu nih, Bu Tumpu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Nah, itu masalahnya, Mem. Eh, buku kami hanya menggunakan media pembelajaran, buku teks di perpustakaan, Mem. Adakah sumber lain, Bu, selain buku teks? Setelah saya pikir banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan, Mem. Sesuai dengan zamannya, misalnya YouTube ataupun
barang-barang yang ada di sekitar kita ini menjadi sumber belajar. Kemudian saya akan coba trik-trik penyelesaian soal-soal dengan mudah dan mengasihkan. Selain itu ada juga, menggunakan teman sebaya sebagai tutor sebaya, agar pembelajaran tidak terlalu kaku untuk saling bertanya dan berbagi sesama teman. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam trik, berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang ini, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Rencana saya dalam waktu dekat ini merancang pembelajaran ya, yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Contohnya bisa menggunakan video ataupun menggunakan tutor sebaya. Wow, luar biasa sekali, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Saya yakin mudah-mudahan Ibu berhasil ya, Bu. Selanjutnya ini, Bu. Terima Apa kasih, komitmen Mas. Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu belajar, membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi tentunya, Bu, yang sudah kita pelajari sebelum pendidikan ini. Dan saya akan mengeksplor banyak sumber-sumber belajar yang akan disampaikan kepada murid saya sehingga murid saya paham apa yang sampaikan dalam materi apa yang disampaikan di dalam proses pembelajaran. Begitu kira-kira. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, Bu, dan sesuai dengan harapan, Bu. Amin. Nah, ini saya udah melihat senyum Ibu Tumpu sudah begitu lebar senyumnya. Nah, saya mau tahu bagaimana sekarang, Bu, perasaan Ibu setelah kita melakukan obrolan untuk mendiskusikan masalah ini, Bu? Saya merasa senang dan berterima kasih kepada Mem telah memberikan dan berdiskusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya, Mem. Sama-sama, Ibu. Tetap semangat ya, Bu. Semangat.